Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam teman-teman, kaifa halukunna jami'an? Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah Ta'ala di sini insya Allah kita akan berbagi, saling sharing bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik insya Allah Ta'ala. Baik teman-teman, apakah antunna semua sudah pernah belajar kitab metode At-Tibyan? Belum pernah Ustazah. Belum pernah ya. Baik, alhamdulillah ini hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hati saya bergerak untuk berbagi kepada antunna semua bagaimana metode At-Tibyan ini disampaikan oleh penulisnya, ya, agar setiap orang muslim nantinya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar di setiap makhrajnya. Dan alhamdulillah tak luput dari yang saya syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak luput dari izin ya dari ketua kita yaitu Kak Sinagawa. Alhamdulillah beliau mengizinkan kita semua untuk belajar bersama-sama di sini metode At-Tibyan. Mohon doanya teman-teman, semoga dalam menyampaikan saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saya sudah buka sholawat belum? Belum ya? Belum Ustazah. Nah, kita sebelum ke materi, alangkah baiknya jika kita memulai halaqah kita dengan basmalah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga dengan hadirnya kita di halaqah Quran ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan nama saya Hafsah ya, nama belakang saya Sanzaini. Saya kasih nama belakang saya ayah saya agar beliau senantiasa namanya ada di halaqah Quran. Baik teman-teman, di sini ada daurah tibyan oleh Ustazah Hamidatul Rafiqah ya. Jadi sebelumnya saya belajar At-Tibyan ini kepada Ustazah Ati Abdullah ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Ustazah Hamidatul Rafiqah ya. Hafidhahumullah ta'ala. Nah, di sini saat kami belajar beliau memberikan faedah kepada kami begitu luar biasa, Masya Allah Ta'ala. Semoga Allah memuliakan keduanya dan semoga Allah memuliakan Ustazah Hamidatul Rafiqah juga dan keluarganya, karena dengan ini saya bisa belajar At-Tibyan, bisa tahu cara belajar At-Tibyan seperti apa dan juga bisa menyampaikannya kepada orang lain. Allah Ta'ala. Baik, di sini ada tentang penulisan buku At-Tibyan ya. Nah, penulisan buku At-Tibyan dari Syekh Abdurrahman bin Bakr. Beliau lahir di Mesir dan saat ini menetap di Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah seorang dirjen pendidikan di Madinah yang sangat berilmu baik dalam bidang qiraah maupun ilmu lainnya, dan beliau juga telah membangun sekolah-sekolah Quran. Nah, ya. Jadi At-Tibyan ini ya
ditulis oleh seorang dirjen pendidikan ya, yang memang mutkinat ya, mungkin di bidangnya ya, ahli qiraah ya. Beliau bernama Syekh Abdurrahman bin Bakar yang lahir di Mesir namun menetap di Madinah Al-Munawwarah. Bagi antuna yang sudah umroh pastinya tak asing ya dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Baik. Sejarah penulisan At-Tibyan. Nah, buku At-Tibyan ini lebih dikenal dengan metode tahaji. Ya, tahaji di sini adalah mengeja. Kalau zamannya kecil saya dulu itu alif fathah a, ba fathah ba, aba, ta fathah ta. Namun di sini At-Tibyan menggunakan bahasa Arab, ya. Baik, metode pendidikan berbasis Al-Quran. Jadi buku At-Tibyan ini lebih dikenal dengan metode tahaji, metode pendidikan berbasis Al-Quran. Tarbiyah taklimil Quran, ya. Jadi pendidikan belajar Al-Quran. Dan metode ini telah menyebar selama 21 tahun secara bertahap ke berbagai negara. Serta buku ini dapat digunakan untuk semua kalangan usia, agar semua umat muslim mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jangan takut ya belajar metode At-Tibyan. Ini untuk kalangan semua usia. Ya, insya Allah Ta'ala Allah mudahkan kita belajar dari nol. Ya, insya Allah Ta'ala. Oh, afwan, terlempar. Baik. Nah, kemudian metode pengajarannya bagaimana sih? Adalah sebuah metode atau alat bantu, baik dari segi bacaan, menghafal, tadabbur, mengamalkan, dan menyampaikan. Nah, jadi At-Tibyan ini metode cara bantu kita agar kita bisa membaca dengan baik, menghafal dengan baik, mentadabburkan Al-Quran dengan baik, dan mengamalkan serta menyampaikan juga dengan baik. Ya, nanti ada kiat-kiatnya ya. Gimana sih kalau kita ini, apa sih tujuan kita belajar At-Tibyan? Nah, seperti itu nanti kita sampai. Nah, ini di sini ya. Tujuan mempelajari metode ini adalah agar siapa saja yang ikut serta dalam mempelajari Al-Quran memiliki akhlak Qur'ani. Nah, di sini teman. Qur'ani, afwan. Memiliki akhlak Qur'ani. Ya, jadi di sini sang penulis ya mengajarkan metode At-Tibyan ini bukan hanya sekedar untuk memahami lafaz Al-Quran saja, tapi apa? Agar lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa? Menjadikan kita atau senantiasa menjaga diri kita agar berakhlak seperti di dalam Al-Quran, seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena metode At-Tibyan ini difokuskan pada 3 hal, yaitu yang pertama, tilawah yang benar yang akan menambah keimanan. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan benar, ya, dengan pelafatan yang baik, dengan tadabbur, maka ini akan meresap ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Beda dengan yang kita membaca Al-Quran dengan cepat-cepat, ya, target, ya, beda manfaatnya, beda di hati kita, ya. Kesakinahannya itu nampak kalau kita membaca tilawah dengan benar, apalagi yang sudah bertahsin, ya. Namun yang sudah bertahsin enggak baca Al-Quran itu semampunya saja. Jangan merasa was-was sehingga meninggalkan bacaan Al-Quran nantinya. Oh, aku takut salah. Oh, aku nanti ini salah. Akhirnya enggak baca Al-Quran, malah ditinggalkan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ya, ketika membaca tilawah Al-Quran dengan benar akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun.
surah Al-Baqarah ayat 1 dan 1. Artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ya, di sini ada membaca sebagaimana mestinya. Ya, berarti mestinya gimana? Ya, seperti siapa? Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Ya, jadi ketika Al-Quran diturunkan ini juga bertajwid, juga memiliki peraturan-peraturan dalam melafadzkannya. Belum lagi nanti tafsirannya, belum lagi nanti tadaburnya. Ya, Masya Allah, luar biasa kita umat Muslim mendapatkan Al-Quran ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada ayat lagi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza taliyat alaihim ayatihi wa idza tuliyat alaihim ayatuh apa ya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuh وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Nah, ini surat Al-Anfal ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maksudnya disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, kita ulangi lagi ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, kalau orang yang khusyuk, kalau orang yang beriman, ya itu yang ketika mendengar nama Allah dan ayat-ayat Al-Quran, hatinya bergetar dan menambah keimanannya. Karena kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanannya kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, ya, kepada apa yang ada di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, insyaallah kita sampai di satu dulu ya. Insyaallah akan kita lanjutkan metode pengajaran At-Tibyan kan ada 3 ya. Kita bahas yang satu dulu yang tilawah ya. Nah, jadi insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ke metode At-Tibyan yang kedua apa saja dan yang ketiga insya Allah ta'ala ya. Di sini masih banyak, takut waktunya tidak mencukupi ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan sebelumnya At-Tibyan ini ada beberapa juz ya. Yang pertama itu At-Tamhidi ya. Kemudian juz awal dan ada juz 3 dan bertahap seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi, penulisnya bernama Syekh Abdurrahman bin Bakar. Lahir di Mesir dan tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Dan sejarah At-Tibyan ini, sejarah penulisan At-Tibyan ini dikhususkan memang untuk pendidikan berbasis Al-Qur'an ya. Dan pendidikan belajar Al-Qur'an untuk semua kalangan. Memang dibuat atau dikarang untuk memudahkan semua orang muslim belajar Al-Qur'an ya. Nah, metode At-Tibyan ini bukan hanya belajar Al-Qur'an saja, tapi ada menghafal, mentadaburi, ya, mengamalkan dan menyampaikan ya.
Dan tujuannya agar apa? Agar kita semua sebagai seorang muslim berakhlak Qurani. Nah, ya metodenya ada 3 hal. Yang pertama tadi tilawah, kemudian tazkiyah dan tarbiyah, kemudian taklim. Dan insya Allah yang tazkiyah, tarbiyah, dan taklim insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah ta'ala. Nah, sekarang kita ke tamhidi ya. Oke, ke tamhidi. Tentang yang juz pertama ya. Nah, ini yang tamhidi. Nah, di sini kalau antuna semua nanti misalkan nih punya anak, keponakan atau apa namanya mau mengajarkan ya pada teman-temannya, antuna bisa memperkenalkan metode dari tamhidi. Persiapan ya, persiapan untuk ke juz awal dan juz kedua. Nah, misalkan nih antuna punya teman atau punya saudara yang memang apa namanya nggak bisa menulis Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran. Nah, ini tamhidi ya, ini atibian ya, metode tamhidi ini adalah insya Allah jadi solusi ya, insya Allah ta'ala. Nah, di sini bentuk syair dulu. Yang pertama memperkenalkan huruf alif ya, memperkenalkan huruf alif, bahwasanya huruf alif itu berbentuk seperti angka 1, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, penulisan mufradnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini yang alif digandeng. Misalkan ini mau mim berarti digandeng dengan alif. Nah, makanya di sini begini alifnya. Karena ini yang alif tapi yang untuk alif gandeng. Alif bisa digandeng tapi hurufnya dari depan. Yang digandeng, nggak menggandeng ya. Kalau menggandeng dia nggak bisa. Bisanya alif digandeng ya. Kalau dia alif ada di depan gini mau menggandeng mim nggak bisa, jadi lam ya gitu ya. Tapi di sini ada syairnya, masya Allah tabarakallah. Saya akan bacakan syairnya ya teman-teman ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alifun qala Allah sam'an ta'ah ya Allah. Hamzah aqsah awwalu qiblah حولها ربي للكعبة. باء بيت الله فيه نؤدي كل صلاة. تاء تين تاء تمر أول أكلي عند الفطر. تاء ثوب تاء كوثر يوم العيد نصلي وننحر. Ila akhirih, dan masih ada ya sekitar kurang lebih 50 bait kalau nggak salah ya, sampai ke bawah ini. Nah ya, ada ini juga nanti huruf jim. Nah, seperti apa sih menulisnya huruf jim? Nah ya di sini ya. Kemudian perkenalan, kalau yang ada garis miringnya di atas berarti ja, seperti itu ya. Jimun jamalun fis sahra undur jabalun ardu sama. Nah, yang pertama alifun qala Allah. Hamzah alifun qala Allah sam'an ta'ah ya Allah. Coba ayo semuanya. 1, 2, 3. Buka semua ya mic-nya ya. Alifun qala Allah. Ayo coba 1, 2, 3. Alif qala Allah. Sam'an ta'ah ya Allah. Sam'an ta'ah ya Allah. Ya Allah. Sam'an ta'ah ya Allah. Artinya apa? Alif berkata. Ya, alif berkata, Allah berfirman, ya. Sam'an ta'ah ya Allah ya. Saya mendengarkan ta'ah, mendengarkan taat ya Allah. Itu ya. Nah, ketaatan manusia ya. Ketaatan orang Islam ya, itu harus dididik
teman-teman ya, harus dididik dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita harus mendidik diri kita agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala al-haditsun hasan wa fi ba'dhin nusuhi hasanun sahih. Nah, jadi ya dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman ini ada di ada di hadis Arba'in Nawawi ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah engkau kepada Allah di mana saja berada. Susulah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka kebaikan dapat menghapus kejelekan. Dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, ya. Jadi kita harus mendidik diri kita untuk takut kepada Allah di mana saja berada. Ya, susulah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Habis bikin dosa nggak sengaja ya, jangan disengaja. Nggak sengaja kita beristighfar kepada Allah, bersedekah ya, berbuat baik dan lain-lain apa ya bisa menghapus dosa kita ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kebaikan dapat menghapus kejelekan. Nah, ini juga penting dan bergaullah sesama manusia dengan budi yang baik. Nah, jadi kalau bicara, kemudian kalau menyampaikan sesuatu ya dengan akhlak yang mulia. Lebih utama mana? Akhlak apa ilmu? Ayo siapa yang bisa jawab? Utama. Akhlak. Yes. Akhlak ya. Karena ulama zaman dulu itu belajar akhlak itu 20 tahun. Kemudian disusul belajar kitab-kitab yang lainnya. Seperti itu ya. Alifun qala Allah sam'an ta'ah ya Allah. Coba satu-satu. Dari siapa yang nomor 1, Kak? Tafadhali. Baca syairnya. Silakan. Tafadhali yang nomor 1 siapa? Nggak ada kayaknya Mireni ya, berarti Mireni. Umi terpental tadi. Siapa nomor 1? Terpental tadi Umi. Umi yang 2 Umi Ramlah. Nomor 1 siapa? Terpental tadi Umi enggak. Ya udah Umi Ramlah, silakan Umi Ramlah. Saya tidak bisa menyanyi saja. Gimana? Iya. Enggak apa-apa, enggak pakai lagu, enggak apa-apa. Baca aja. Alifun qala Allah sam'an ta'ah ya Allah. Ya. Alifun qala Allah gitu. Ya, dan terus Allah samaan atau ta'ah ya Allah. Ya Allah. Iya, sam'an ta'ah ya Allah. Ya Allah, sam'an ta'ah. Masya Allah, barakallahu fiik. Oh, ibadah. Ya, baik saja. Khair. Nah, silakan yang nomor 2. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang baru saja. Semoga nggak ngantuk ya. Enggak. Ini kecil nggak kelihatan ya? Oh, kecil ya. Coba ini. Yuk. Alifun qala Allah. Jiko kola. Sam'an
Sam'an ta'ah ya Allah. Mm-mm. Ini Di sini Ustazah kalau baca itu tadi apa sam'an to'ah, apa nanti ada gunahnya atau seperti apa itu dibacanya Ustazah? nggak pakai guna. Oh Guna enggak itu ya. jadi hanya pada Al-Quran. Kalau ngomong biasa, Oh nggak apa-apa, nggak pakai guna. iya Jadi iya iya. sam'an, to'ah, ya. Sam'an ta'ah. Jadi diulang lagi saja. Ya, coba. Alifun qala Allah Mm-mm. sam'an ta'ah ya Allah. Iya, ya, Insya Allah. Nah, di sini bola alifnya di mana? Di Kola. Ko. Ko. Eh. Alifnya di itu, di depan ko. Ko. Di ko. Iya, di ko. dua harokat. Ko. Iya. Ya. Dan makanya alifun kola. Nggak boleh kola. La, ya. Oh, iya. Kola. Tadi bacanya udah benar. Masya Allah. Mumtazah. Santi, Masya Allah. Kurang saja. Cuman mungkin belum bisa di ini ya, di apa, di irama gitu ya. Nggak apa-apa. Kola. Nggak apa-apa. Hanya saja apa namanya, terkadang itu banyak yang diiramakan seperti tadi. Jadi saya senang kalau mengiramakan seperti tadi. Meskipun tidak diiramakan lah bahasa, ya. Iya saja. Nah, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Saja, salam kenal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Qala Allah sam'an ta'ah ya Allah. Nah, sam'an ta'ah ya Allah. Di sini yang ada alifnya, yang dibaca panjang di mana? Ko sama ya. Ko sama ya. Ya, kalau ada fathah bertemu alif, hukumnya tabi'i. Dua harokat. Dibacanya panjang ya. Tadi bacanya udah benar, Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Baik, ba'daha selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibati, siapa ini? Kakak siapa? Saya nggak bisa lihat partisipan ya teman-teman. Siapa Kak? Catur Ustazah Hafsah. Siapa? Afwan siapa? Siapa? Catur. Oh, Masya Allah Kakak Catur, Masya Allah. Nah Kakak Catur, sebentar saya carikan ini tadi kepencet. Tunggu sebentar ya, sabar ya Afwan. Bentar saya cari lagi ke atas. Nanti kalau saya chat yang mana tadi. Ini dia. Saja ini kitabnya sedikit berbeda ya sama yang saya pelajari saya saja. Oh ya. Oh, yang Kakak mungkin juz awal. Yang Juz saya awal. yang dua kitab saja. Oh, 2 kitab langsung. Jadi juz awal sama juz tamhidi gitu, campur. Nanti difotoin deh, saya fotoin saja. Iya, Kak. Oh, berarti ini baru ya Ustazah. Nanti bukunya itu ya Ustazah. Saya kalau gini belum belajar Ustazah. Kalau yang Atibian. yang Atibiannya satu lagi saya udah belajar, yang ini belum. Oh, yang tamhidi ya. Ya biasanya ini jarang dipakai ini. Ini untuk pemula banget, untuk yang persiapan. Untuk yang seperti itu apa namanya? Anak-anak kecil atau pemula. Cocok Ustazah, sahabat-sahabat di sini masih pemula sama seperti saya. Sama kalau gitu, saya juga masih belajar ya teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah, Antuna semua membantu saya memutkinkan apa yang saya pelajarinya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Kak Catur, yuk. Ustazah. Alifun qala Allah sam'an ta'ah ya Allah. Ya Allah nggak pakai ain, pakai hamzah. Ya
Ya Allah. Coba diulang. Sam'an ta'ah ya Allah. Na'am, mumtazah. Coba dari sini, dari qala Allah sam'an ta'ah ya Allah. Ini di mana alifnya? Di kalimat apa saja? Coba cari. Di sini di mana? Alifun, alif, kho dan alif, kho dan alif, Terus to dan alif, ya dan alif, sebelum Allah. Nah, iya itu huruf alif ya. Nah, di sini yang alif ini namanya. Tapi yang bentuk alif yang ada di depan huruf qaf bukan kha ya. Huruf qaf, coba bilang qaf. Qaf. Ada alif mad tabi'i jadi qaf. Coba ikuti saya. Qaf. Bukan kha ya. Qaf. Nah, ini nama hurufnya dia. Tapi yang di sini yang ada alif bentuknya ada di depan apa? Huruf apa tadi saya bilang? Qaf. Qaf. Bacanya gimana kalau digabung? Qaf. Mumtazah. Berapa panjangnya? 2 ketukan, Ustazah. 2 ketukan atau 2 harokat. Hukumnya apa tadi kalau di dalam Al-Quran ya? Ini kita cuman ini. Apa contoh yang syair. Tapi kalau misalkan nih kalimat seperti ini di tajwid, hukumnya apa? Tadi saya bilang mat apa? Mat tabi'i mumtazah, masya Allah. Iya, san. Oke, di sini tadi huruf o ya. Apa namanya? Bacaan to dan ya. Kalau yang Allah ini bukan. Nah, karena Allah ini sudah lafzu jalalah ya. Di sini yang matabi ini sama ya. Ya. Ya, Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtazah, ahsanti, masya Allah, tabarakallah. Ustazah. Afwan. Iya, selanjutnya nomor 4. Tafadhali. Nomor 4 atau nomor 4 saja? Nomor 6 Nomor kan? Nomor 6, Umi Oh, Ani. nomor 6. Iya, tafadhali, nomor 6. Alifun qala Allah. Terus? Sam'an ta'ah ya Allah. Masya Allah, bisa berirama. Apa sudah pernah dengar sebelumnya? Belum pernah saja baru ini, Masya Allah. Baru. Oh iya, Masya Allah bisa menirukan langsung ya, Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Baik, pertanyaannya, di manakah yang alif ada mat tabi'inya? Maksudnya yang 2 harokat di kata apa saja di sini? Yang 2 harokat bacanya. Di huruf O. Oh, terus? Di huruf sebelahnya lagi saja. Di huruf Ain. Ain. Ya. Ini. Lalu di huruf. Saya besarkan. Ain ini ada tanwin. Tanwinnya ya. Jadi bukan ya. Bukan atau ya. Oh saja. Oh. Iya, terus apa lagi? Di sini ada lagi? Apa ada lagi? Sudah selesai? Iya. Ya, mumtaz, masya Allah. Ya. 2 harokat. Kalau di dalam Al-Quran itu mad tabi'i, masya Allah ya. Insya Allah nanti kita akan belajar lagi mad tabi'i di At-Tibyan selanjutnya, insya Allah ta'ala. Masya Allah, mumtazah. Boleh bertanya saja? Silakan. Ya. Apa ini setiap huruf itu ada syairnya, Ustazah? Ada. Ini kalau tamhidi semua huruf itu nanti ada syairnya sampai huruf ya. Cuma nanti ini saya selingkan teman-teman biar apa ya? Biar nggak syair terus. Habis ini setelah baca satu-satu nanti kita ke juz awalnya, insya Allah. Iya.
Ya, Saya insya Allah. Saya selingi. Karena di sini kan umum ya, kelasnya umum. Biar apa ya, bisa lebih beberapa faedah yang akan didapat insya Allah. Nah, Saja. Jazakallah Ya. khairan saja. baik. Teman yang satunya setelahnya berarti nomor 7. Siapa? Silahkan. Nomor 7 nyimak saja, nomor 8 berarti langsung. Sebentar. Ya, halo. Halo. Suaranya Assalamualaikum. mengecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Awalan ini Ustazah belum tahu. Mohon oh iya, bimbingannya. nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yuk, coba. Ya. Dibaca gitu alif Nah, alifun, alifun. alifun Mm-mm. alifun Qala. qala Mm-mm. qala Allah Mm-mm. Alifun qala. Qala Allah. Alif berkata, Allah berfirman. Nah, Ya. Alifun qala Allahu qala Allah. Mm-mm. Alif berkata Allah berfirman. Iya. Mm-mm. Sam'an sam'a Sam'an. dibacanya sam'an. Sam'an. Nah, tanwin aja nggak apa-apa. Sam'an. To'ah. Lagunya gimana Ustaz? Pakai lagu, ayo. Sam'an to'ah ya Allah. Sam'an ta'ah ya Allah. Iya, Mumtazah. Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, mana ini yang panjang, yang ada alifnya di huruf apa saja? Yang ada huruf alifnya di depannya, di setelahnya huruf apa saja di sini? Di depan qaf ada alif, mat tabi'i. Setelah qaf, ya. Terus? Qaf. Setelah qaf ada alif, jadi mat tabi'i. Mat tabi'i panjangnya berarti 2 harokat. Di sini di mana? Sebelah mana? Kalau di ain ada mat iwat 2 harokat. Enggak ini. Jangan. Oh enggak ya. Ini aja yang yang alif dulu. Oh, di hadapannya ada alif mat tabi'i 2 harokat. Ya, ada alif 2 harokat. Ahsan. Masya Allah ya. Tapi ini adalah perkataan. Sekali lagi ini adalah perkataan ya, Iya. yang cuman jadi contoh saja ya. Bahwasanya nantinya di dalam Al-Quran itu ada kata kola ya. Ada kata ko'ah, ada kata ya Allah, ada kata ya, maksudnya ada kata ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini contoh-contoh ya, contoh-contoh nantinya kalau di dalam Al-Quran ada alif yang gundul ya, di depannya di apa? Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. Akan tetapi ini syair ya. Masya Allah. Baik, Mumtazah. Masya Allah, tabarakallah Ummi. Fardah. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyaki ahsanal jaza. Nah, tafadhali selanjutnya. Setelahnya siapa? Ada lagi? Kholas saja. Khalas ya, baik. Kalau khalas kita ke juz awal ya. Kita tutup dulu ya yang tamhidi ya, teman-teman. Izin ya, izin tutup ya yang tamhidi ya. Baik. Baik, saya tutup dulu. Kita sekarang ke juz awalnya. Jadi saya selingkan biar teman-teman mendapatkan beberapa faedah dalam satu pertemuan. Nah, jadi tadi ada yang bertanya, apakah syair ini ada di setiap huruf ada
semua huruf apa ada syairnya? Iya. Di tamhidi ini setiap huruf mulai alif sampai ya nanti ada syairnya. Gitu ya. Ada contoh-contohnya mengucapkan huruf, memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah. Memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah. Juga cara menulisnya juga. Baik. Sekarang kita ke juz 2, juz awal. Nah, ya. Nah, ini yang juz awal. Kalau tadi tamhidi, ya. Sekarang ini juz awal. Nah, di sini teman-teman, kita akan belajar membaca huruf-huruf hijaiyah, ya. Saya sudah bisa baca huruf hijaiyah, iya, tapi di sini nanti ada beberapa mungkin kita baru tahu, oh ternyata huruf aba itu bisa dipanggil ini kah? Oh, huruf ta itu bisa jadi ini ta gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kata ya dari penulisnya. Ada tuntokul huruf munawwanah bidham, mengucapkan huruf dengan mengakhirkan dhammah. Au taskinil harfil akhir, atau dengan mensukunkan huruf akhir. Au bihadfil hamzati minal hurufi muntahiyah bihamzah, membuang hamzah yang akhir dari huruf dengan cara menghilangkan hamzah pada akhir huruf. Nah, di sini ketika kita nanti membaca huruf hijaiyah ini ada tiga macam ya. Yang pertama dengan mengakhiri dengan doma, ya, mengakhiri doma. Kemudian yang kedua mensukunkan akhir hurufnya. Nah, di sini ya ada mufradnya. Ini alif kan? Bentuknya alif panjang. Nah, tapi namanya ini namanya, ya. Namanya alif. Nah, ada harokat alif. Nah, jadi nanti bisa disebut alifun, ya, alifun. Alif, ya. Nah, nanti langsung aja praktek biar tahu ya. Baik. Karena memang tamhidi ini lebih fokus ke prakteknya. Nah, yang pertama akan saya berikan contoh yang diakhiri dhammah. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alifun, hamzatun, baun, taun, taun, jimun, haun, khaun, dalun, dalun, roun, zayun, sinun, shinun, sodun, dodun, taun, waun, ainun, ghainun, faun, qafun, kafun, lamun, mimun, nunun, haun, wawun, yaun. Ya, seperti itu. Yang pertama diakhiri dengan dhammah. Jadi yang biasanya alif ini bisa dibaca alifun. Yang biasanya hamzah dibaca hamzatun. Ya, jadi ada 3 panggilan atau 3 nama huruf hijaiyah. Yang kita tahu biasanya kan alif, ba, ta, jim, ha, kho gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa disebut atau penyebutannya bisa alifun, baun, taun, ya. Atau dibuang yang ada hamzah-hamzahnya. Enggak pakai yang diakhiri hamzah, yang ada hamzah-hamzahnya di sini ada apa saja? Yang pertama ada huruf ba, ya. Yang belakangnya ada huruf hamzahnya. Yang pertama huruf ba, huruf ta, huruf ta, huruf ta, huruf ha, huruf kho, ya, yang ada hamzah-hamzahnya. Huruf ro, ya, huruf wo, huruf to, ya, huruf fa. Nah, huruf ha dan ya. Nah, nantinya hamzahnya itu dibuang. Jadi ba, ta, nah, ha, kho, nah, ya, ro. Seperti itu ya.
jim biasanya ada orang yang menyebut huruf jim dengan huruf ja. Ini huruf apa? Huruf ja. Padahal dia bentuknya seperti ini saja. Jadi nggak bisa disebut huruf ja. Ataupun nggak ada ya huruf ja, adanya huruf jim. Nah, seperti itu. Tapi kalau huruf ba, ada huruf ba. Ada. Karena ada penyebutannya itu dibuang hamzahnya. Langsung aja saya praktekkan yang kedua. Yaitu dengan mensukunkan hamzah ya. Mensukunkan akhir huruf. Nah, contoh ini. Ya. Nah, kalau tadi saya bilang alifun. Nah, sekarang saya sukunkan. Ya, alifnya ini saya jadikan sukun. Ya. Tadi alifun saya bilang. Sekarang alif. Ya. Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, hamzah, ba, ta, jim, ha, ko, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, vo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Nah, kemudian yang terakhir membuang hamzah ya, yang berakhiran hamzah. Nah, jadi yang alif dibaca sukun biasa. Alif, hamzah, ba, ta, jim, ha, ko, dal, nah, lam. Karena diakhiri dengan lam berarti tetap semua lah. Dal. Nah, seperti itu ya. Karena nggak ada hamzahnya. Yang ada hamzah-hamzahnya saja yang nantinya dibuang. Kemudian dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, vo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Nah, ha ya, bukan ha. Nah, kalau tadi ha, sekarang ha, waw, ya. Nah, sekarang praktek satu-satu dari yang nomor 1 ya. Afadhali yang dibaca mengucapkan huruf dengan mengakhirkan dhammah. Jadi dibaca alifun, hamzatun, nah ya, baun, seperti itu ya. Baik. Ini ya, yang dibaca pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat. Atau jangan satu-satu, takutnya nanti bingung ya. Mungkin satu baris. Tafadholi, di sini ada 1, 2, 3. Sebentar saya hitung. Oke. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Nah, silakan yang pertama, baris pertama ya, diakhiri dengan sukun. Alif, hamzah, ba, ta, ta. Tafadholi yang pertama. Umi Ramlah, silahkan. Umi Ramlah. Umi Ramlah. Pada, oh ini Umi Ramlah. Ini ya. Yang baris pertama Umi Ramlah. Dari alif sampai ta. Silakan. Sepertinya mic-nya belum terbuka ya. Dulu, Ustazah Umi Eha dulu nggak? Boleh saja. Saya dulu. Umi Ramlah.
Umi Ramlahnya kayaknya belum ini deh, belum. Oh, ya. Iya. Boleh setelahnya siapa? Ini pakai yang alifun gitu. Ya, yang di belakangnya jadi tanwin domah semua ya. Oke. Dicoba Ustazah. Nah, Alifun. 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 Mm-mm. Hamzatun. 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 Mm-mm. Pakai zai. Hamzatun. Hamzatun. Mumtazah, insyaallah. Mm-mm. Baun. Baun. Banyak panjang. Baun. Baun. Mm-mm. Taun. Mm-mm. Saun. Taun. Saun. Masya Allah. Santi barakallahu fi. Jazakallah Ustazah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ba'daha Jahit. Kenapa saya jimun ya saja? ya jimun. Soun. Sini yang nomor 2 jimun. Jimun. Terus Haun. haun, ha di tengah tenggorokan. Haun. Haun. Mumtazah. Soun. Ho-nya tebal. Houn, tebalkan ho-nya. Tengah lidah cekungkan. Houn. Khoun. Mumtaz, Masya Allah. Dalnya dijelaskan lagi, dalnya dalun. Dalun. Jangan tebal. Dalun enggak? Dalun. Dalun. Masya Allah, Mumtazah. Santi barakallahu fiik. Yang ketiga, ba'daha. Ya Ustazah. Dalun. Zalun. 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 Coba jangan terlalu nempel banget, agak longgar sedikit. Persentuhan ujung lidahnya ke ujung gigi. Jadi agak sentuhnya manja. Zalun biar ada rohwahnya. Zalun. Zalun. Dan terus Ro'un. Ro-nya tebal. Ro'un. Ro'un. Tapi jangan berlebihan. Ro'unnya. Ro'un. Kalem. Ro'un. Ahsan. Terus Zayun. fathahnya dibuka lagi. Za baru ke yun. Zayun. Zayun. Ya, jangan agak miring dikit, tapi nggak miring. Agak miring enggak? Fathah enggak? Za enggak? Buka lagi rahang belakang. Zayun. Zayun. Mumtazah, Masya Allah. Setelahnya Syanun. sinun. 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 Iya, Masya Allah. Mumtazah. Santi barakallahu fi. Nah, ba'daha. Setelahnya. Asya boleh nggak Ustazah? Silakan. Shinun. Terus Sonun. sodun. Pakai dal terakhirnya. Sodun. Terus Godun. makhrajnya di belakang. Godun. Godun. Terus Polun. to'un pakai hamzah. To'un. To'un. Ulang. Diulang ya. Shinun. Sodun. Godun. To'un. Mumtazah. Santi barakallahu fiik. Selanjutnya. Selanjutnya. Umi Wardah. Iya, siap. Zo'un. Ainun. Zo'un. Zo'un. Ya. Ainun. Ghainun.
Iya, Faun. Masya Allah. Faun. Hamzanya dijelaskan lagi. Faun. Faun. Mumtazah. Santi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Setelahnya. Umi Ramlah sudah siap? Oh iya, baru-baru ketemu ya, alhamdulillah. Ya, ya saja. Masya Allah. Sekarang saya yang mana? Yang qaf. Ini. Qaf. Ya. Qafun. Nah, panjang dulu qafnya. Qafun. Qafun. Ka. Aduh, nggak kelihatan nih. Terus. Kafun. Kafun. Sebentar Kak, afwan. Jadi sebentar. Jadi ada di diskusi astagfirullah, afwan ya. Ya begini. Oh, Sebentar. saja hilang lagi saja gimana Ya, ini saya? iya sebentar afwan. Sebentar. File saya hilang. Afwan ya. Sebentar. Ya, tafadhali Umi. Nah, nih. Umi. Nah, baik. Ulangnya saja. Ulang, 6. Qafun. Nah, 2 harokat saja. Qafun. Qafun. Mm-mm. Qafun. Terus? Qafun. Mm-mm. Lamun. Ya. Maimun. Ya. Mimun. Oh, mimun. Ya. Mumtazah. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Saja. Naam, ba'daha. Umi Satu lagi. Eha. Ya saja. Yang nun. Nunun. Nunun. 2 harokat. Nunun. Nunun. Haun. Ya, haun. Mumtaz. Terus? Haun. Ini. Waun. Wawun. Wawun. Nah. Ini. Yayun. Yaun. Yaun. Iya. Yaun. 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 Nah, Santi, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Syukran. Ustazah, Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi? Apa saja? Ada lagi yang baca? Yang baca. Kelas. Baik, sekarang saya bacakan sekali lagi. Semua ngikut ya. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alifun. Hamzatun. Baun. Taun. Saun. Jimun. Ya, kalau jim, ya 2 harokat saja. Jimun. Hamzah boleh ya, boleh sampai panjang. Karena ada hamzah. Karena kalau ada mat tabi'i bertemu hamzah, maka panjangnya boleh 4 dan 5 ya. Jadi mat wajib ini. Kalau di tajwid itu nantinya. Kalau ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, ya. Jadi boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Haun. Ya, kalau belakangnya khoun. Dalun.
Dalun. Zalun. Zalun. Ra'un. Ra'un. Zayun. Zayun. Sinun. Sinun. Shinun. Shinun. Qadun. 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 Dodun. Dodun. Ta'un. 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 Do'un. Ainun. Ainun. Ghainun. Ghainun. Fa'un. Fa'un. Qafun. Qafun. Kafun. Qab. Nah, tadi qaf tebal. Qafun. Sekarang kaf tipis. Kafun. Kafun. Ya, ulang lagi ya. Qafun. Tebal. Qafun. Kafun. Tipis. Kafun. Nah. Lamun. Lamun. Mimun. Mimun. Nunun. Nunun. Haun. Haun. Wawun. Wawun. Yaun. Yaun. Iya, Santi, Masya Allah, Barakallahu fi. Ya, baik teman-teman. Di sini yang biru ini adalah, ada kolom-kolom biru di sini adalah huruf-huruf tebal. Ya, ko, sod, dod, to, ya, atau koun, sodun, dodun, toun, koinun, kofun. Nah, yang biru ini ada berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama wok ya. 7. Ada 7 huruf yang tinggi atau yang tebal ya. Wasab'u ulwin hussadautin kid hasar. Jadi kalau ada huruf ko, sod, dod, to, koin, wo, kof, dibaca tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Ya. Yang ko, ya, koin dan kof tebalnya isti'la. Ya. Isti'la. Semua ini sifatnya isti'la yang biru itu. Ko, sod, dod, to, koin, wo, dan kof. Punya sifat isti'la, sifat yang tinggi, tebal. Ya. Nah, tapi yang 4, sod, dod, to, dan wo, punya sifat lebih dari isti'la, yang disebut itbaq. Ya. Jadi yang huruf isti'la di sini ada 7. Tapi yang huruf itbaq yang lebih dari tebal dari isti'la ada 4. Ada sod, ada dod, ada ko, ada wo. Nah, ya. Yang itbaq, sifat itbaq di sini ya ada 4. Ada siapa aja? Siapa bisa jawab? Od. Terus Zo. Go. Yang punya sifat itbaq. Apakah sifat itbaq itu bersifat isti'la? Iya. Iya. Apakah huruf kha dan ghain dan qaf bersifat itbaq? Tidak. Ya, hanya bersifat isti'la saja. Baik. Yang warna kuning di sini apa perbedaannya? Kenapa kok di warna kuning di sini? Ini adzal dan wo mahrajnya sama-sama di mana? Di ujung lidah ya, ujung lidah ya bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Dzal wo ya, juga ada tak lagi. Nah, ini persis mahrajnya ya,
persis banget makhrajnya, mirip banget. Sifatnya juga hampir mirip, cuman bedanya yang zal tipis, yang wo tebal. Ya, itu ya, makanya dikasih warna-warna kuning agar nggak salah ya. Jadi yang zal ini tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Yang wo tipis apa tebal? Tebal. Tebal. Ya, di mana makhrajnya? Di Ujung lidah bertemu dengan ujung lidah ketemu dengan gigi seri Di raham atas. Bukan geraham, tapi ujung gigi seri A Dari atas. Kalau geraham yang belakang. Ya. Jadi ujung lidah bertemu ujung gigi seri yang depan, yang atas bagian depan. Nah, ada pertanyaan? Kakak Musyrifah, apa jamnya sudah selesai? Masih kurang 10 menit ya. Kurang 10 menit. Oh, baik. Kalau gitu, bareng-bareng bacanya ya. Tadi ya. Alifun, hamzatun. Tapi maunya bareng-bareng. Yuk. 1, 2, 3. Bismillah. alifun Jahun. hamjahun Hamzatun. hamjatun Hamzatun. babun tatun satun jimun Nah, hati-hati bukan jemun, jimun kasroh. jimun Terus. haun Terus. koun Koun. Masya Allah, lanjut. dalun Masya Allah. dalun Dalun. Dalun, Masya Allah, mumtazah. Roun. Ra'un, ahsan, Masya Allah. Terus. zaun Zaun. saun Zayun, ya. Zayun bukan zaun ya. Ulang. Ra'un, zayun. Coba diulang lagi. raun zayun Sinun, Masya Allah. Kemudian. shinun Ya. sodun dodun sodun doun Ainun. Ya. ainun Koinun. ainun Paun. paun Terus. koun Kolun. Qafun. koun Qafun. Kohun. Nah, pakai fa ya. Faun. Yang fa, faun. Yang qaf, qafun. koun La, qaun. Qafun. Pakai fa. Fu, fu, fu. Qafun. Qafun. kofun Kafun. kafun Lamun. lamun mimun Mun. Mimun. nunun Nunun. haun Wawun. Ya. kaun Yaun. Un. daun Ya. Masya Allah. Sekarang kita ke huruf alif dan hamzah. Huruf hamzah makhrajnya di mana? Tenggorokan bagian Tenggorokan. bawah. Pangkal tenggorokan tepatnya di mana? Di Di leher. di di tenggorokan di mana? Di bagian pita suara ya. Pita suara, coba ikutin saya. A, I, U, semuanya.
A, I, U. A, I, U. A, I, U. Nah, saat sukun A, disitulah namanya tempatnya pita suara atau tenggorokan belakang atau pangkal tenggorokan atau aqsal halqi ya. Jadi bahasa Arabnya aqsal halqi artinya pangkal tenggorokan. Bahasa Arabnya apa? Aqsal halqi. Artinya apa? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Tepatnya, tepat titik sasarannya di mana tadi saya bilang? Pita suara. Pita suara. Saya ulangi lagi ya. Aqsal halqi apa artinya? Pangkal tenggorokan. Di mana titiknya makhraj hamzah? Di titik pita suara. Pita suara. Ya, kita tasdidkan ya sekarang ya. A semuanya. A. Jadi sebut dulu A. I, U. Semuanya. U. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Depannya mana yang huruf hamzah di mana? Di lafaz apa tadi? Alam tara di mana? Alam. Di alam ya. Jadi tempatnya di aqsal halqi ketika mengucapkan huruf hamzah. Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka pakai sod. Setelah hamzah sod hamzahnya nggak boleh tebal. Nggak boleh. Tetap tipis. Sodnya saja yang tebal. Ashabil fil. Ya, seperti itu ya teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Naam. Semoga yang sedikit ini Allah berikan banyak faedah. Allah berikan banyak kemanfaatan di dunia sampai di akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Terus berdoa, banyak berdoa, kemudian latihan, ya, kemudian banyak beramal sholih. Nah, teman-teman. Ustazah. Afwan Ustazah. Boleh bertanya? Silakan. Ya, itu tadi saya lihat berarti jumlah huruf hijaiyahnya ada 29 Ustazah ya? Betul. Biasanya berapa? Kalau yang biasa umumnya? 28. Yang abjadiyah 28. Abjadiyah 28 itu penulisan ya. Ya. Jadi ada 29 menurut Imam Jazariyah. Ya. Ada alif, ada hamzah. Kalau biasanya yang umum itu ada 30 malahan karena ada lam alif ya. Quran dulu turutan ada lam alif hamzah ya gitu ya. Itu karena apa? Alif itu nggak pernah bisa sendiri. Hidupnya dia bergandengan dengan huruf yang lain. Makanya di situ ada alif, lam alif. Nah, itu maksudnya lam alif itu ketika maqabi'i itu maksudnya, ya. Nah, beberapa ulama memiliki pendapat. Ada yang 29 huruf hijaiyah, ada yang 30, ada yang bilang 30, ya yang 28 itu abjadiyah penulisan ya, untuk penulisan. Tapi yang pendapat yang udah 9 atau 30 itu yang nanti baca Quran. Nah, tapi ya Imam Jazariyah lahir pada 751 Hijriah. Beliau itu meneliti dan memilih bahwasanya huruf hijaiyah itu ada 29.
9. Ya. Seperti itu ya. Apa? Memasukkan alif dan hamzah. Hamzah. Jadi hamzah itu dulu itu nggak ada awalnya. Hamzah itu nggak punya badan awalnya. Tapi oleh seorang ulama besar bernama Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi diambilkan dari huruf ain, diambilkan dari kepalanya ain. Makanya kalau lihat hamzah itu seperti ain, kepalanya ain, dulu nggak berbadan. Kalau misalkan ada hamzah dulu itu penulisannya ya, maksudnya di sini ya, penulisannya itu numpang di alif gitu ya, seperti itu. Mau. Baik saja. Apa sudah paham? Saja. Ya, yakin ya. Jadi beberapa pendapat ulama itu memang berbeda-beda ya. Tentang huruf hijaiyah pun itu saja bisa berbeda. Ini kita akan mengambil beberapa sumber satu ya. Agar apa? Agar tidak dulu yang ini 29, adapun nanti ada 30 apa yang tadi abjadiyah ya. Itu yang untuk penulisan ya, abjadiyah ya. Nah, itu nanti bisa menambah ilmu atau faedah lainnya insyaallah taala. Yang penting dalam perbedaan itu kita menyikapinya dengan baik, yaitu dengan banyak belajar ya. Baik, insyaallah taala. Baik, ada lagi yang mau dipertanyakan teman-teman sebelum kita tutup? Apa sudah ya, insyaallah ya. Baik, baik. Kakak Musyrifah apa sudah? Jamnya sudah ya? Sudah. Sudah. 9. Ya. Alhamdulillah, Kakak Sinagawa atau Umu Kenta ya, apun takut salah ini pengucapannya. Nah, karena bahasa Jepang ya, Masya Allah. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan menjaga beliau ya, teman-teman ya, senantiasa memberikan fasilitas thalabul ilm ya di halaqah-halaqah Quran ya, di sini ya tentunya. Nah, insyaallah kita jumpa lagi bulan depan insyaallah taala. Banyak persiapannya ya teman-teman ya. Banyak tadribnya, pelan-pelan aja. Terus pesan saya yang sudah hadir di sini ya, saya mohon bulan depan hadir ya, istiqomah ya. Karena biar apa? Biar tidak ketinggalan nanti lagi pelajarannya, materi selanjutnya ya. Eman-eman gitu ya. Yang sudah ikut sekarang nanti bulan depan nggak ikut eman gitu ya. Baik. Baik teman umi semua yang dimuliakan Allah, kakak-kakak semua, kakak Musyrifah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, tadi halaqana bihamdillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdik. Allahumma wa bihamdika. Saya kembalikan lagi kepada Kak Reni. Tafadhali Kak Reni. Moderatornya. Ya, jazakillah khairan saja atas waktu dan ilmunya. Amin. Bersama Kamis